Terima kasih. Kita lanjut lagi, Kak. Gasken. Kuil Tritunggal Maha Kudus di Kutub Timur bukanlah aula yang terpisah, tetapi sebuah istana besar dengan menara air, taman loteng, dan biara. Kaisar Kutub Timur beristirahat, mengumpulkan orang-orangnya, berlatih, dan seterusnya, semua di Kutub Timur Kaisar, sehingga Anda bisa memikirkan Kutub Timur. Sekelompok orang seperti Qin Yu, Huang Yujing, He Yu, dan Qiu Gonglan berada di luar aula kuil Antartika. Pintu masuk ke Kaisar Timur adalah aula utama. Penjaga pintu lebih baik dariku, bisik bulu hitam. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi melihat penjaga di kedua sisi pintu kuil. Kedua penjaga mengatakan bahwa kekuatannya setidaknya adalah dewa pusat. Adapun kekuatan yang akurat, Qin Yu tidak bisa menilai. Ayah tahu bahwa kamu akan datang, kamu harus siap untuk menghiburmu. Huang Yujing berkata kepada Qin Yu sambil tersenyum, pergi, ayo masuk. Kemudian dia berjalan menuju pintu kuil. Salah satu penjaga di kedua sisi pintu kuil tersenyum dan dengan hormat berkata, Tuan Putri, Yang Mulia Kaisar Suci memiliki dekrit. Ketika orang dewasa Qin Yu tiba, mereka akan dibawa langsung ke air Tingnan. Huang Fu diam-diam mengangguk, dan kemudian membawa Qin Yu dan rombongannya ke aula. Aula utama sangat luas, baik horizontal dan vertikal lebih dari 20 kaki, dan Kaisar Suci Antartika reguler ada di sini. Ada lorong di kedua sisi aula utama, dan Qin Yu dan rombongannya memasuki jalan yang benar. Kakak, aku merasa sangat di sini, sangat aneh suara bulu hitam terdengar di benak Qin Yu. Qin Yu memandang bulu-bulu hitam di samping dan menyaksikannya di sekeliling. Dia juga berkata kepada suara itu hitam kecil, seluruh kuil di Kutub Timur ini ditutupi oleh para dewa Kutub Timur, dan dia mengamati kita sepanjang waktu. Jika Kaisar Kutub Timur mendengar Qin Yu, itu akan mengejutkan. Kakak, apakah Anda merasakan para dewa Kaisar Suci bulu hitam segera bertanya, dewa para dewa, Qin Yu juga dapat mendeteksi. Di hadapan bulu hitam, Qin Yu sedikit mengangguk. Kekuatan ruangku selalu ditempatkan di sekitar tubuh. Jika ada yang ingin memeriksaku, aku tidak bisa lepas dari penyelidikan. Hati Qin Yu sangat percaya diri. Kekuatan ruang di dunia Qiankun, karena Qin Yu adalah pencipta dunia Qiankun, sehingga dalam jangkauan kekuatan dunia Qiankun, jejak perubahan apapun, Qin Yu akan langsung tahu. Kaisar Kutub Timur tidak menemukan kekuatan ruang di sekitar tubuh Qin Yu. Pertama, karena kekuatan ruang ini, itu adalah kekuatan ruang di dunia Qiankun. Kaisar Kutub Timur sendiri tidak mengetahui hukum ruang angkasa. Kedua, karena Qin Yu sendiri memanipulasi ruang dunia Qiankun, dia telah mencapai titik daya tarik, seperti musim semi dan hujan, menyerang daerah sekitarnya, tetapi tidak ada yang bisa mendeteksinya. Hanya dua yang ingin bertarung satu sama lain, Kaisar Kutub Timur, yang memahami hukum ruang angkasa, dapat langsung menggunakan kekuatan ruang seluruh dunia dewa. Qin Yu jauh dari menjadi musuh. Mendengar suara air mengalir di telinganya, dia berjalan di sepanjang jalan batu untuk sementara waktu dan berjalan di luar pintu halaman. Ketika datang, ayahnya ada di dalam, kata Huang Jing sambil tersenyum. Qin Yu sedikit mengangguk, tanpa sadar membiarkan wajah dingin tersenyum kecil. Qin Yu dan Huang Yujing berjalan berdampingan. Bulu hitam, Yu Qigonglan, Fu Bo, dan Qiu Zongfu juga mengikuti. Berjalan ke halaman itu ternyata menjadi genangan air besar, ada lorong sempit di atas kolam, dan di sepanjang bagian ini, itu mengarah ke sebuah bangunan halus di atas air. Masih di kejauhan, Qin Yu mendengar tawa dari paviliun yang indah. Hei, masih ada banyak orang. Huang Jingjing berkata kepada Qin Yu, Yan Yi, dan pada saat yang sama dipercepat, dengan Qin Yu langsung ke loteng, dan kemudian langsung menuju ke lantai 2. Lantai kedua dikelilingi oleh jendela, dan bahkan atapnya hanya setengah lainnya kosong. Ada 6 orang duduk di lantai 2, 3 pria dan 3 wanita. Mereka adalah orang parubaya dengan wajah lembut, 2 wanita cantik, seorang gadis kecil yang sangat lincah, dan 2 pria yang sama mengagumkannya dengan Tyrannosaurus. Ayah, Qin Yu telah datang, Ibu, Bibi, kata Huang Jingjing, dia tersenyum dan menyapa. Yu Qigonglan hormat ketika Anda bertemu Kaisar Suci, Raja Tuhan, Ratu-Ratu. Yu Qigonglan hanya menyembah ketiganya, dan 3 lainnya hanya tersenyum dan mengangguk. Qin Yu, aku akan memperkenalkanmu padamu, Huang Fujing berkata dengan antusias, ini ayahku. Kaisar Timur. Tatapan Qin Yu terkunci pada pria lembut setengah baya ini. Pria parubaya yang lembut mengenakan gaun sutra emas lembut dengan senyum di wajahnya. Qin Yu, lihat Kaisar Suci. Qin Yu juga membungkuk. Ketika Kaisar Qin Yu datang, dia mengamati Qin Yu dengan hati-hati. Pengamatan itu mengejutkannya. Tubuh Qin Yu masih memiliki kekuatan Tuhan. Qin Yu, kekuatan dewa Anda,
belum menjadi kekuatan para dewa. Kekuatan Tuhan gadis yang lincah yang duduk di sebelahnya langsung ngeri, dan bahkan dua pria lainnya terkejut melihat Qin Yu, seorang master penguasaan seperti itu, dan kekuatan Tuhan di dalam tubuh. Qin Yu mengangguk ya, Yang Mulia Kaisar Suci, energi biasa saya terutama dihabiskan untuk formasi, dan saya tidak peduli dengan energi dalam tubuh. Ternyata tidak heran kamu bisa mencapai hasil seperti itu. Kepala Sekolah Timur mengangguk dan berkata kepada seorang wanita cantik di sebelahnya, ayo tinggal, bagaimana kamu melihat Qin Yu Kaisar Kutub Timur segera diperkenalkan dengan Qin Yu. Qin Yu, ini adalah Raja Bunga. Qin Yu tiba-tiba mengamati wanita cantik ini. Wanita cantik ini memiliki blus merah muda, dan alisnya memiliki capung merah dan matanya seperti air musim gugur. Ratusan Raja Dewa Bunga ini wajat memperhatikan Qin Yu dengan saksama, dan akhirnya tersenyum dan mengangguk ini bagus, setidaknya jauh lebih stabil daripada ketiga putramu. Kaisar Kutub Timur tidak bisa tersenyum. Tiga putra Qin Yu melirik kedua pria lain di loteng. Bukankah kedua orang ini, dan air Kaisar, adalah putra-putra Kaisar-Kaisar? Ketika Qin Yu memikirkannya, Huang Jingjing terus memperkenalkannya Qin Yu, ini ibuku. Saya telah melihat ratu-ratu. Qin Yu sedikit menutupi. Meskipun status ratu tinggi, tetapi kekuatannya tidak tinggi, hanya dewa utama. Dengan penguasaan ganda Kaisar Timur selama bertahun-tahun, kekuatannya sangat rendah itu juga menunjukkan bahwa penanaman dan pemahamannya benar-benar tidak cukup. Ratu juga sedikit mengangguk pada Qin Yu. Ini kakakku Linger, Huang Puling. Ini kakak laki-lakiku Huang Pu, ini saudara lelakiku yang kedua Huang Fu. Adapun kakak lelaki ketigaku, kau juga sudah melihat. Huang Jingjing memperkenalkan saudara-saudaranya yang jauh lebih sederhana. Qin Yu memberi sedikit upacara. Api selir kekaisaran, Zamrud adalah rambut pendek emas yang mempesona, momentumnya sangat menakjubkan. Tampaknya api kaisar harus dibuat, dan itu adalah orang yang kejam. Selir kekaisaran meledak dengan rambut pendek seperti jarum baja. Seluruh orang terlihat sangat tegas, sedikit stabil, tetapi matanya terbuka, dan momentum dunia tidak diizinkan menyebar. Anak perempuan dari putra Kutub Timur tidak diizinkan. Qin Yu menghela nafas dalam hatinya, 3 putra, 2 putri, kekuatannya begitu kuat. Qin Yu tidak mengetahui 8 protos. 8 protos ini berbeda dari yang berasal dari manusia. Darah dari 8 protos sangat penting, generasi pertama dari 8 protos memiliki darah terbaik dan pencapaiannya bahkan lebih tinggi. Dari generasi ke generasi, semakin Anda pergi ke belakang, semakin tipis darah, semakin sulit. Misalnya, keluarga Jiang di kota salju Arktik, Jiang Yan dan Jiang Fan, keduanya bersaudara adalah Kaisar Suci, adalah penyiksaan Jiang, tetapi hanya satu generasi lebih lambat dari mereka. Lihatlah Jinsan Kutub Timur, ratusan bunga raja dan Kaisar Kutub Timur, dan Raja Dewa Pedang Emas Huang Lei, ketiganya juga merupakan hubungan saudara dan saudari. Generasi pertama mereka, jauh lebih sulit untuk dibudidayakan. Di mana orang tua Kutub Timur, Kaisar Suci Arktik, Del. Kecuali Kaisar Timur dan Kaisar Arktik, mereka tidak mengetahui anak-anak mereka. Ini juga merupakan rahasia dari ranah para dewa. 8 protos memiliki kelebihan dan kelemahan. Sekuat generasi pertama, meskipun jumlahnya sangat kecil, tetapi lebih dari setengahnya adalah raja para dewa, yang lain adalah dewa atas. Generasi kedua, sulit memiliki raja dewa. Sedangkan untuk generasi ketiga, sangat sulit untuk memiliki dewa, kecuali ada banyak ketekunan. Bagaimana dengan manusia meskipun kultivasi sangat sulit, potensinya juga sangat besar. Tidak peduli generasi, kultivasi ke tahap selanjutnya memiliki secercah harapan untuk menjadi dewa. Saudari, saya mendengar bahwa Anda sangat menyukai Qin Yu. Huang Fuling memandang sebentar untuk melihat Huang Jingjing, dan kemudian melihat Qin Yu. Huang Fujing tidak bisa membantu tetapi melirik Huang Fuling. Ayah, kamu mengundang Qin Yu ini untuk datang, posisi apa yang akan dia biarkan dia ambil? Kaisar berteriak dan berkata. Saya punya ide tentang ini, kata Kaisar Antartika Timur, yang tersenyum. Anda juga tahu bahwa di dalam kota kekaisaran ada kuil Antartika, dan 4 ruang lainnya, Suan Dian, kuil angin hitam. Kuil pemisah, kuil surga, tetapi sekarang hanya ada 3 pemilik kuil, di mana kuil Suan dikosongkan. Tidak ada yang bisa mengambil posisi sebagai penguasa kuil ini. Jadi, saya pikir. Kakak kedua mata Dewa Bunga dan Bunga, desah lega, momentum tiba-tiba menjadi sengit. Saudara kedua, alasan mengapa kuil Suan ini kosong adalah bukan karena tidak ada yang bisa mengambilnya, tetapi persaingannya terlalu sengit, sehingga belum ada kesimpulan. Posisi Tuan, tetapi yang kedua hanya bagi Raja Allah, saudara kedua tidak dapat memberikannya dengan mudah seorang pendatang baru tanpa kualifikasi. Raja Bunga langsung menentang.
Seorang Raja Dewa keberatan, dan tiba-tiba kata pokok timur dari timur tidak dapat dikatakan. Tiga raja-raja di timur Jin Hyun Jinsan, Huang Puyu, Huang Pulei, Huang Fu, dan Wewangian. Di antara mereka bertiga, hanya Huang Fu adalah seorang wanita, dan dua saudara biasanya membiarkan saudari ini. Kakak kedua, Anda tahu, kuil angin hitam dan pemilik kuil dari Heavenly Hall semuanya 600 triliun tahun yang lalu, dan mereka telah membuat prestasi besar. Mereka memiliki kualifikasi yang sangat senior dan kekuatan mereka juga dewa-dewa tertinggi. Mereka adalah penguasa kuil, dan tidak ada keberatan. Kuil yang terbelah ini dirancang khusus untuk Kaisar Besar Pembelahan Kaisar. Kaisar telah memimpin pasukan para dewa dan selatan ke utara selama bertahun-tahun. Statusnya, dia adalah tuan, tidak ada keberatan. Tapi kamu menggunakan orang baru sekarang. Dewa 100 bunga, Huang Fu, meninggalkan dupa dan menggelengkan kepalanya. Jelas aroma Huang Fu sangat tidak memuaskan. Ketika Qin Yu mendengar kata-kata Raja Bunga, dia tiba-tiba tahu itu semua, dan status Gunung Emas Kutub Timur. Jelas keempat penguasa utama ini adalah yang kedua setelah para dewa, dan mereka lebih tinggi daripada rata-rata dewa atas. Jika Anda menjadi raja, Anda akan tergoda untuk memberikan ciuman kepada Kaisar Arktik. Namun, kualifikasi saya terlalu rendah. Yang mulia Kaisar Suci, Qin Yu adalah orang pertama yang menolak. Kaisar Kutub Timur mengulurkan tangan dan berhenti, dan kemudian berkata kepada Dewa Bunga Wang Xiao, mari kita tetap harum, apa yang Anda katakan juga dibenarkan. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya ada dua orang yang benar-benar bersaing untuk penguasa Aula Suci. Satu adalah milik Anda, penjaga pintu, ada juga seorang kapten dari pasukan Tenjin. Huang Fu tetap berada di wewangian dan sedikit mengangguk bahasa salju, meskipun dia seorang wanita, dia telah mengikuti saya selama bertahun-tahun. Tampaknya tidak menarik, tetapi saya juga membuat banyak pujian atas pandangan saya tentang Jinsan. Pada kekuatan, dia juga dewa atas. Dia adalah penguasa kuil, mengapa tidak? Pada saat ini, Kaisar, yang telah diam, berteriak Bibi, Sueyu, dia benar-benar baik, tetapi saudaraku yang baik Dong Ho tidak dalam posisi para dewa, meskipun jelas bahwa para dewa adalah aku. Intinya, sebagian besar waktu, dipimpin oleh Dong Ho Brothers. Status, kualifikasi, dan kekuatannya cukup untuk melayani sebagai andalan kuil Suan ini. Qin Yu hanya mendengarkan di samping. Jelas Kaisar Kutub Timur mendukung dirinya sendiri, dan Raja Bunga mendukung penjaga pintu, dan banyak orang di peti mati Kaisar dan pasukan para dewa hanyalah Dong Ho. Kakak, sepertinya ada banyak orang yang mengambil posisi ini. Bulu hitam tahu suara itu. Saya tidak datang, mereka berada dalam keadaan konfrontatif. Sekarang ketika saya datang, Kaisar Kutub Timur ini ingin menyerahkan posisi itu kepada saya. Kedua pihak ini tidak bisa duduk diam. Qin Yu menjawab bahwa ia sedang tenggelam. Tetap di udara. Huang Puling, yang duduk bersama dengan Huang Fu, berdiri dan berkata, Ayah, Bibi, jangan berdebat, saya mendengar bahwa Qin Yu sangat kuat, dan susunannya diatur, bahkan para dewa atas pun hancur. Saya tidak bisa melanggarnya. Kakak bersalju dan kakak laki-laki Dong Ho tidak bisa memecahkannya. Qin Yu adalah penguasa kuil Suan. Saya memegang tangan dan kaki saya. Kamu masih memiliki kaki, kamu memiliki seorang gadis kecil. Dewa Bunga, Huang Fu, dan Siang juga tertawa. Qin Yu juga tersenyum pada kaisar ini, benar-benar gadis kecil yang lucu. Pada saat ini, api Huang Fu menjerit mengapa mengatakan sesuatu yang begitu rumit, sederhana, biarkan mereka bertarung satu sama lain dan menguji, siapa yang kuat, siapa yang akan menjadi tuan, bukankah ini akhirnya? Qin Yu, yang telah mendengarkan dengan seksama, mendengar api Huang Fu dan berkata bahwa dia tersenyum di dasar hatinya. Jika Anda benar-benar mencoba, Anda dapat mengatur arai besar secara langsung, dan membiarkan mereka berdua menolak dan tidak mungkin untuk membuat pertempuran besar. Dalam pertempuran besar, mereka membiarkan diri mereka membunuh. Kaisar Kutub Timur tertegun dan mengangguk, oke, kalau begitu gunakan metode api untuk membiarkan mereka. Apa yang baik, Huang Fu Liuxiang menyela kata-kata Kaisar Timur. Huang Fu mengatakan bahwa Kaisar Antartika Timur Kaisar Yuyi berkata, saudara kedua, Anda tahu bahwa Qin Yu dapat mengatur ruang untuk hukum, kemungkinan Sueyu dan Dong Ho menang terlalu rendah, Anda disengaja saya ingin membiarkan Qin Yu menang. Ayo kita tetap, lalu bagaimana menurutmu Kaisar Huang? Huang Fu Yu memandang aroma Kaisar. Qin Yu juga melihat Raja Bunga, saya tidak tahu bagaimana cara Dewa Bunga akan muncul untuk menemukan penguasa istana. Kaisar tetap berada dalam keharuman untuk sesaat dan berkata kuil Suan-Suan adalah salah satu dari 4 aula. Tidak hanya ada pemilik kuil tetapi juga sejumlah besar orang di kuil. Jadi, itu tidak lemah.
Saya adalah nama dari 4 kuil Jinsan. Kepala. Karena ada laki-laki, maka perlu untuk menguji kualitas tim secara keseluruhan, maka itu seperti ini. Tetapkan 3 percobaan, tes kandidat aula utama, tes dewa pusat, tes dewa rendah. Dalam 3 pertandingan, ada 2 kemenangan untuk pemenang. Qin Yu, Dong Hou, dan Sui Yu, ketiga belah pihak bergantian bertarung, yang paling nyaman adalah pemiliknya. Bagaimana ada senyum di wajahnya. Sui Yu adalah penjaga pintu, dia adalah dewa-dewa, tidak mudah menemukan dewa pusat yang kuat, dewa rendah yang kuat. Lewat sini alis kaisar-kaisar berkerut. Saudara perempuannya adalah hati besi untuk membantu bahasa salju, dan seorang raja dewa ingin membantu 1 orang, dan barisan yang dikirim harus sangat bagus. Jelas sulit bagi Qin Yu untuk menang. Dan Dong Hou di belakangnya hampir seluruh pasukan Tianshan, dari mana yang terkuat dari 2 tingkat dewa pusat dan dewa-dewa yang lebih rendah dipilih, dan barisan tidak harus dikatakan. Lineup apa yang bisa dikirimkan Qin Yu? Kaisar Kutub Timur tiba-tiba berkata, Qin Yu datang kepadaku untuk mempesona Jinsan. Aku belum mengirim apapun padanya. Lalu aku akan mengirim tim penjaga. Kakak kedua, kamu tidak bisa begitu pintar dan terus terang, kata Huang Fu, apakah itu Qin Yu, Dong Hou, atau penjaga pintu saya, orang-orang yang mereka kirim haruslah undangan mereka sendiri. Dan dapatkan persetujuan. Orang luar tidak bisa memaksakan perintah, tidak peduli apakah saya kakak kedua, atau kakak, Anda tidak bisa campur tangan. Emperor Kaisar Suci Kaisar Timur tidak dapat berbicara. Tidak membantu. Sui Yu sudah lama bersama Raja Bunga, kelompok orang-orang di Baihua Wang Fu, yang memiliki hubungan buruk dengan Sui Yu. Bahasa salju mengundang orang, siapa yang tidak membantu. Dong Hou tidak perlu mengatakannya. Qin Yu tahu beberapa orang mengapa orang lain membantunya Qin Yu. Yang mulia Kaisar Suci, masalah ini tidak harus dipaksakan, posisi ini bisa saya dapatkan, tidak bisa dikembalikan kepada saya. Menurut kata-kata Raja Bunga, orang-orang yang saya kirim harus mendapat persetujuan mereka sendiri. Qin Yu berkata dengan keras. Huang Fu tersenyum ketika dia tinggal di Hong Kong. Saudara kedua, apakah Anda mendengarnya? Saudara-saudara Qin Yu sendiri setuju. Kaisar berkata bahwa dia masih tersenyum pada Qin Yu. Adik laki-laki Qin Yu adalah alasannya. Kaisar Kutub Timur melihat Qin Yu dan menghela nafas. Huang Yujing juga berkata kepada Qin Yu, suara para dewa berkata, Qin Yu, Anda mungkin telah mengumpulkan beberapa orang, tetapi paling tidak mereka yang merupakan perampok para dewa seberapa tinggi dapat dipilih dari orang-orang itu. Bibiku, dormennya semua adalah elit. Bahasa salju diperlakukan seperti anak perempuan oleh bibinya, dan bahkan Hong Meng Lingbao. Hong Meng Lingbao. Qin Yu sedikit terkejut. Sepertinya saya memiliki pandangan kecil pada Dewa Bunga, dan seorang Raja Dewa, untuk membantu penjaga pintu, bahkan jika tidak jelas, tolong, diam-diam, energi yang dapat digunakan sangat mengerikan. Hanya, Qin Yu memiliki senyum di wajahnya. Dia memiliki keyakinan penuh. Kaisar Kutub Timur hanya bisa menahan senyum, lalu berkata, ya, karena memang begitu, maka masalahnya sudah diputuskan. Sedangkan untuk waktu, sudah diatur. Jangan khawatir, ini terkait dengan posisi aula utama Kuil Suan. Masih perlu mempersiapkan dengan baik. Dengan cara ini, 1 tahun kemudian, tidak akan terlambat setelah 1 tahun, kata Huang Fu segera. Kaisar Kutub Timur tidak mengabaikan saudara perempuannya sendiri. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata oke, bagus, 1 tahun kemudian, hanya 1 tahun kemudian, posisi Tuan Kuil-Kuil Hyun diputuskan. Kakak kedua, maka aku akan berkata begitu, maka aku akan pergi dulu. Huang Fu pergi untuk tersenyum dan tersenyum. Ketika Kaisar Huang tinggal di dekat Qin Yu, dia juga tersenyum pada Qin Yu. Para dewa berkata, si kecil, kau harus bekerja keras, jangan biarkan orang-orangmu kehilangan terlalu banyak. Kemudian, Dewa Bunga dan Bunga pergi. 1 tahun Qin Yu berkata dalam hati, dunia luar, lapisan kedua Jiang Yanji dalam 100 tahun, bahkan jika itu tidak cukup untuk sepenuhnya mengubah kekuatan Tuhan, tetapi memperbaiki tubuh Hualian, sudah cukup. Hualian dipisahkan, dan Qin Yu sudah lama ingin memperbaiki. Menurut catatan dalam gulungan kuil, setelah avatar Hualian dipraktikkan, tubuh itu keras dan tidak bisa dihancurkan. Bagaimanapun, Jiuye Hualian setara dengan Erliu Hong Meng Lingbao, dan inti dari 9 daun Hualian adalah keras hati. Sulit untuk membuat perpecahan dengan hati lotus. Kekerasannya pasti melampaui bagian atas artefak surgawi. Selain itu, Hualian dilahirkan dengan bidang khusus sendiri. Dengan avatar Hualian ini, bahkan jika aku seorang diri dengan dewa tertinggi, aku tidak takut. Qin Yu sangat percaya diri dalam hatinya.
Lebih dari ketangguhan artefak kelas atas itu adalah celah ruang, dan tidak mungkin untuk memisahkannya. Hualian adalah manusia, yang pada dasarnya adalah bentuk manusia Hong Meng Lingbao. Tapi ketika itu lebih dari ujian, Hualian ini terpisah, tapi itu tidak layak mengeluarkannya. Hualian ini bukan titik kritis, dan tidak perlu untuk mengeluarkannya. Secara khusus, Hualian adalah avatar, setelah itu dilengkapi dengan sisa senjata salju, ditambah teknik teleportasi. Pertahanan, serangan, kecepatan, dan semuanya benar-benar top. Keberadaan semacam ini dapat sepenuhnya menyapu dewa tingkat atas, yaitu, menghadap Raja Tuhan, juga dapat dimainkan. Ini adalah kekuatan terkuat Qin Yu, tapi kekuatan ini, Qin Yu tidak akan mudah bocor. Tanpa avatar Hualian, Qin Yu yang paling lemah adalah pertahanannya sendiri. Tubuhnya tangguh dan tidak bisa menahan kehancuran ruang. Tubuhnya bukan harta spiritual. Yang penting adalah untuk memperbaiki avatar Hualian. Qin Yu berkata dalam hati, ketika Kaisar Timur mengatur tempat tinggal, aku mulai berkonsentrasi untuk memperbaiki Hualian. Qin Yu. Pada saat ini, Kaisar Kutub Timur berbicara, dan Qin Yu segera terbangun dari pikirannya. Kamu bersedia datang kepadaku untuk mempesona Jinsan. Aku juga sangat senang. Aku sudah menyiapkan hadiah. Aku harap kamu bisa menyukainya. Kaisar-Kaisar Timur melambai, dan sebuah kotak hitam besar muncul di loteng. Tidak hanya Qin Yu, tetapi bahkan orang lain pun bingung melihat kotak besar hitam ini. Tembakan Kaisar Timur pasti tidak akan normal. Apa yang ada di sana? Qin Yu, kamu bisa membukanya, kata Kaisar Kutub Timur sambil tersenyum. Xie Seng Huang mulia. Qin Yu tidak menyangkal, langsung melangkah maju, dan membuka kotak besar hitam ini. Dangdang kotak itu terbuka, kecuali bahwa Kaisar Kutub Timur tersenyum dan memandang Qin Yu, dan semua orang memandangi kotak itu. Gulir emas. Gulungan emas ditempatkan dengan rapi di dalam kotak, dan sebuah kotak besar ditempatkan. Pengetahuan Qin Yu tersapu, dan dia tahu bahwa ada lebih dari 1000 volume di dalam kotak. Saat ini, hati Qin Yu sebenarnya adalah sukacita. Apa yang paling berharga bagi dewa umum bukan batu dewa, tapi buku-buku ini. Gulungan emas merekam banyak pengalaman manula. Misalnya, Qin Yu, jika tidak ada 900 volume The Road, bagaimana ia melangkah ke pintu depan? Kalau bukan karena jalan, diperkirakan bahwa prinsip metode arai 8 tingkat tidak dapat dipahami. Jika Anda tidak memahaminya, bahkan jika Anda tahu hukum antariksa dunia, Anda tidak dapat mengatur ruang untuk itu. Dan beberapa dewa terkadang mendapatkan gulungan emas, mereka sangat bahagia. Yang mulia Kaisar Suci, apakah itu di dalam kata Qin Yu dengan takjub? Senyum di permukaan Kaisar-Kaisar berkata ini semua gulungan gunung emas Cina Timur tentang kilang. Ini adalah buku tentang metode pemurnian. Tentu saja, buku-buku hukum tidak ada di dalamnya, biarkan Anda melihat buku hukum itu hanya lelucon. Apakah ini semua tentang refiner? Qin Yu tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ya, ini semua tentang pemurnian, Kaisar Timur berkata sambil tersenyum. Niat Kaisar Kutub Timur untuk mengundang Qin Yu sudah sangat jelas, dia adalah harapan penyuling Qin Yu. Ahli taktik tidak terlalu berguna, tetapi ahli pemurnian, terutama untuk tingkat pengrajin, penggunaannya sangat bagus. Sangat mungkin untuk membiarkan magister fakultas menjadi master pemurnian. Fu Bo, di sebelah Qin Yu Chao, meliriknya, dan mata Fu Bo juga bersemangat. Bersama-sama dengan refiner, mobil tukang, sangat kuat, tetapi itu adalah penyuling mobil tukang. Tentang gulungan refiner, total lebih dari 400 volume. Skop mobil pengrajin itu mengagumkan, tetapi tidak luar biasa dalam pemurniannya. Tapi dia membuat prestasi luar biasa dalam formasi, dan dia berbicara tentang alat pemurnian. Dibandingkan dengan keluarga kekaisaran yang ada sejak kelahiran para dewa, Che Haoyi belum tentu kuat. Itu selalu baik untuk memiliki koleksi ratusan orang. Qin Yu sangat senang melambaikan kotak hitam. Tuan Xie Seng Huang memberi saya hadiah, saya akan berusaha keras untuk belajar. Saya masih sangat tertarik dengan peralatan pemurnian, kata Qin Yu sambil tersenyum. Ketika Kaisar-Kaisar Timur Huang Yu mendengar Qin Yu berkata begitu, dia tiba-tiba tertawa. Apa yang dia inginkan adalah Qin Yu ke penyulingan. Jinger, kamu akan mengatur rumah kosong milikku di distrik Xicheng untuk Qin Yu. Kamu akan membawanya untuk menerimanya segera, dan biarkan dia tinggal di sana nanti. Kaisar Timur berkata sambil tersenyum. Huang Fujing segera berdiri dan berkata dengan senang, ya, ayahnya. Yu Qigonglan telah pergi menemui teman lamanya, dan Qin Yu dan rombongannya, dibawa kepemimpinan Huang Jingjing dan Huang Yuling, meninggalkan kota kekaisaran dan menuju distrik Xicheng.
Kota emas yang mempesona ini tidak banyak orang, walaupun kota ini memiliki ribuan mil, tetapi masih ada banyak tempat di mana setiap orang tinggal, yang membuat tempat tinggal semua orang menempati banyak ruang, gayanya juga sangat aneh. Qin Yu, kamu seharusnya tidak begitu setuju pada saat itu. Meskipun bibiku kadang-kadang sombong, tapi selama aku mengatakannya, bibiku selalu harus mundur. Sekarang kamu mengandalkan orang-orangmu, bagaimana kamu bisa bersaing dengan aula utama kuil? Bagaimana dengan itu? Huang Yujing menyesali Qin Yu. Kaisar Huang juga mengangguk dan setuju. Qin Yu hanya ingin berbicara, tiba-tiba. Kakak laki-laki, pertempuran para dewa yang lebih rendah diserahkan kepada saya. Suara bulu hitam terdengar. Qin Yu memandang bulu-bulu hitam itu, dan pistol mengalir. Xiao Hei tidak terlihat sendiri. Qin Yu juga menantikan adegan Xiao Hei dan orang lain berkelahi. Oke, salah satu dewa yang lebih rendah akan diserahkan kepadamu, kata Qin Yu sambil tersenyum. Fober, menunggu rumah, semua yang ada di rumah akan diatur, dan para pelayan dewa itu akan dibebaskan. Setelah aku kembali, aku akan mundur sebentar. Di jalan, Qin Yu berkata kepada Fubo. Ya, Tuan, kata Fobo dengan hormat. Hati Qin Yu selalu peduli dengan avatar Hualian. Bahkan selain avatar Hualian, Qin Yu juga memikirkan bola emas itu. Manik emas, ketika aku berada di ranah jiwa jin dan jiwa itu tidak berani menyentuh. Sekarang aku telah mencapai jiwa tingkat bayi, itu seharusnya bisa memperbaikinya. Hati Qin Yu semakin bersemangat. Hualian terbelah, bola emas yang belum pernah kudengar. Apa yang akan dibawa oleh keduanya setelah penyulingan?